Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Imam yang saya hormati, Pak Rahman yang saya hormati, dan kami menyampaikan selamat datang di Kabupaten Purwokertai. Dan ini merupakan suatu penghargaan untuk Kabupaten Purwokertai karena dinas untuk sosialisasi pelaksanaan daripada ICDR ini itu Kabupaten Purwokertai yang pertama setelah Kementerian Agama di Pulau Jawa. Bapak Sekretaris dan seluruh pejabat eselon 3 4 yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang sangat saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya maka kita bisa berkumpul di tempat ini yang walaupun dalam waktu singkat tetapi kita bisa berkumpul semua. Itu artinya kita menjemput bola yang digulirkan oleh teman-teman kita dari Jakarta demi kepentingan anak-anak bangsa kita yang ada di Kabupaten Purwokertai. Ibu Bapak yang saya hormati, secara teknis nantinya Pak Imam dengan Pak Rahman yang tentunya lebih tahu ini, namun saya sebagai garis besarnya saya sampaikan bahwa teman-teman baik Pak Imam maupun Pak Rahman itu nantinya membawa kita untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sudah di MOU-kan. Sekali lagi saya katakan sudah ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purwokertai dengan Yayasan Pendidikan Indonesia ICDL lisensi. Pokoknya kesimpulannya begini, nantinya anak-anak kita dengan TIK itu TIK yang berkiblat kepada mereka siap untuk bekerja. Karena setelah kita baca proposal ini dan ternyata Pak Bupati tertarik bahwa anak-anak kita ketika keluar dari SMA juga bisa SMP, tetapi keterampilan mereka itu untuk mengelola bukan cuma hanya mengetik, tetapi banyak programmer yang ada di komputer itu dia bisa tahu. Inilah yang diambil langkah cepat oleh Pak Bupati. Makanya dari sekian kabupaten yang ada di Indonesia, Mortai adalah pilot project. Makanya jujur saja Pak Bupati kemarin sore telepon saya, 1 jam kemudian nelpon lagi, Pak Hadi sudah siap belum? Siap Bupati. Nah terus untuk guru-guru kepala sekolah siap Bupati. Terus melaksanakan siap. Tadi malam jam 2 beliau SMS sudah siap. Siap. Itu artinya betapa pentingnya program ini untuk anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Purwokertai. Beliau termau kalau ada yang duluan dari kita. Artinya kita sejajarkan dengan visi misi kita Kabupaten Purwokertai. Kita berada di daerah bibir Pasifik. Bagaimana anak-anak kita ke depan itu dia harus tahu bahasa Inggris, lebih-lebih lagi tahu tentang ICT. Nah oleh itu saya cuma mengharapkan janganlah dulu pikir tentang biaya. Kalau Bupati sudah MOU itu artinya itu pasti DP dana itu dari miliaran. Nggak usah pusing DP dana miliar. Kalau Bupati tanda tangan itu artinya oke. Orang siap melaksanakan program itu dan nantinya seperti apa kelanjutan itu nanti disampaikan oleh Pak Imam dan juga Pak Rahman. Saya tadi malam kemudian cepatnya karena apa undangan itu Pak Bupati sudah sampaikan, sudah mengundang bapak-bapak ini dan kegiatan seharusnya di ruang pertemuan Pak Bupati. Itu luar biasa. Coba kegiatan yang kita punya itu seharusnya di ruangan aula Pak Bupati antara pertemuan Pak Imam Pak Rahman dengan kita. Itu artinya betapa strateginya kegiatan ini. Saya cuma mengharapkan karena strateginya kegiatan ini yang nantinya berdampak kepada mutu pendidikan di bidang ICT, maka saya minta betul-betul kita ikuti
dan apa yang nantinya disampaikan oleh bapak-bapak, baik Pak Imam maupun Pak Rahman, kita lengkapi. Ada data-data yang harus kita lengkapi karena DP akhir ke bawah itu kita diberikan sertifikat. Sertifikat untung sodapa itu bisa bekerja, iya ya. Di antaranya luar biasa. Lu bisa bekerja di mana saja. Iya. Jadi seperti itu, saya cuma mengharapkan proaktif kita semua, dan Pak Rahman dan Pak Imam, kepala SMA ini sebentar malam itu mereka sudah harus berangkat ke Ternate karena mereka juga harus mengikuti kegiatan bantuan murid miskin BSN yang harus menandatangani kontraknya. Yang kebetulan dananya sudah parkir, tinggal penandatangan kemudian masuk ke dalam. Kalau SMK sudah selesai. SMK sudah selesai tapi lebih kepala sekolah dia masih belo itu Pak. Itu bos. Oke, saya kira sampai di sini dan saya mengharapkan kita ikuti ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tamu kita yang terhormat ini dari Jakarta untuk kepentingan daerah ini kita bisa simak, ikuti, dan hal-hal yang tidak jelas ditanyakan, didiskusikan sehingga kembali ke sekolah masing-masing ibu bisa menerapkan ini, dan pada akhirnya program pemerintah Kabupaten Pulau Mortai Bupati itu bisa berjalan sesuai dengan kita kehendaki. Barangkali pengantar kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Rahman untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah baik di tingkat SMA maupun SMP, serta ada ibu satu dari Madrasah Sanawiyah yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka bagaimana membuat generasi muda anak sekolah mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di dunia internasional. Karena tidak bisa kita pungkiri yang namanya globalisasi itu jalan terus. Jadi jangan sampai nanti kita hanya sebagai penonton atau sebagai korban dari globalisasi tersebut. Kita berharap diri kita, generasi kita maupun anak kita justru yang bisa mewarnai dari perjalanan bangsa kita ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadis, memang untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu tahun 2003 sudah ada kerjasama, cuma dengan salah satu dirjen di PLS, Pendidikan Luar Sekolah, dan itu sudah seluruh Indonesia. Namun satu dan lain hal, sehingga dalam pelaksanaannya sampai dengan hari ini belum sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian tahun 2012 tanggal 26 September kita masuk ke Kementerian Agama, dan alhamdulillah itu ada komitmen atau MOU dengan kementerian tersebut, sehingga 4.000 atau menjelang 4.000 madrasah di Pulau Jawa sudah kami akreditasi. Sebelum masuk kepada poin penjelasan apa yang akan kami sampaikan, dari pagi menjelang persiapan tadi kami penasaran, Bu. Ada logo kabupaten itu kan ada tulisan di bawahnya apa? Kodiki Deporiayu itu tanya beberapa orang, belum ada yang ngasih tahu ke saya itu apa rumahnya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang bisa menyampaikan itu.
biasanya di situ filosofinya kuat tentang apa yang akan dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai. Mohon dibantu. Kalau hadis itu akan tahu, Pak Adi akan tahu. Itu apa geri? Iya. Memang secara bahasa, ini diangkat dari bahasa daerah. Saya kurang terlalu ini. Memang secara filosofi barangkali bersatu untuk membangun negeri ini. Bersatu untuk Filosofi ini seperti itu. Iya. Bergandeng tangan untuk menuju ke sebuah tujuan visi dan misi. Iya. Demikian. Iya. Terima kasih dari salah satu bapak kita ini. Jadi tadi juga kami sudah searching itu di internet, hanya kalimatnya memang belum luas itu, cuma digambarkan dengan saling mendukung dan saling menunjang. Jadi maknanya saling mendukung itu berbagai pihak yang ada di kita ini harus saling bersinergi. Lebih mudahnya kita simpulkan sinergi. Sinergi itu saling melengkapi. Jadi yang kurang maupun yang lebih bisa saling meningkatkan dengan tujuan mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur. Sebelumnya juga kesan pertama kami masuk ke Kabupaten Pulau Morotai ini sedikit sudah tergambar dari Bapak Bupati kita. Ternyata dalam perjalanan kami yang didampingi oleh Kabag Humas banyak bercerita tentang Kabupaten Pulau Morotai, dan terakhir kami briefing malam di Taman Kota, ini unik itu. Kita briefing di Taman Kota mempersiapkan acara hari ini. Itu kami bisa ambil kesimpulan. Ada orang bilang kalau sebuah pasukan itu komandannya singa, maka anak buahnya juga singa. Dan ini kita lihat, kita rasakan itu. Untuk Morotai ini memang Bapak Bupati kita punya karakter singa yang berani dan ada kesempatan untuk maju dan membangun bagi Pulau Morotai ini. Jadi kami justru malah kok cepat sekali itu, dari sekian rangkaian pembicaraan di Jakarta, kemudian ya ACC, kemudian kami berangkat. Ternyata memang setelah kenal dengan beliau, dengan Pak Kadis juga, memang tergambar irama itu tergambar semua di jajaran, semangat Pak Buat itu tergambar di jajarannya. Nah, itu penghantar saja sebelum kami menyampaikan tentang apa itu ICDL. Baik, masuk kepada penjelasan tentang ICDL. ICDL adalah kepanjangan dari International Computer Driving License, merupakan pertumbuhan terbesar dan tercepat pada sertifikasi kemampuan dasar penggunaan komputer. Jadi orang mengenal dan menggunakan komputer banyak, yang bisa mengoperasionalkan komputer banyak. Cuma apa yang kami bawa dengan program ICDL ini adalah kemampuan dasar olah komputer yang sertifikasi dengan standar internasional. Jadi sudah digunakan di 140 negara lebih anggota PBB. Kemudian secara singkatnya dikenal awalnya dengan Europe Computer Driving License dari ACDL Foundation. Kemudian dirancang khusus bagi mereka yang ingin mendapatkan atau meningkatkan kualifikasi dasar dalam menggunakan komputer dengan kualifikasi yang diakui secara internasional. Jadi saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Kita tentunya pernah mendengar bagaimana seorang Jokowi berusaha untuk mengorbitkan mobil apa itu namanya? SMK ya. Ternyata sampai sekarang SMK nggak kedengeran. Kenapa? Karena pada saat diuji, saat harus melaksanakan sertifikasi, ternyata kompetensi mobil tersebut belum teruji sebagaimana yang distandarkan oleh internasional. Akhirnya ya belum bisa diproduksi secara massal.
Begitu pula seperti ini, atau kalau bapak-bapak atau ibu sekalian yang sedang menempuh jenjang pendidikan di strata 2, tentunya untuk menempuh itu kan mempersyaratkan kemampuan TOEFL 500 sekian. Jadi ICDL itu adalah TOEFL-nya komputer. Orang dengan sertifikat ICDL itu sudah teruji kemampuan olah komputernya. Jadi mudahnya seperti itu, TOEFL-nya komputer. Kemudian dukungan internasional masyarakat komputer, badan-badan internasional maupun pemerintah. Kemudian sedikit mengenalkan tentang ACDL Foundation yang ada di Eropa, yang sekarang berkantor di Irlandia, Dublin, Irlandia. Merupakan lembaga non-profit dengan misi global untuk memimpin program sertifikasi di dunia keahlian penggunaan komputer. Awal keanggotaannya Computer Societies di Eropa, didirikan pada Januari 1995 oleh Council of European Professional Informatics Societies. Sedangkan sejarah ICDL sendiri bermula dari CDL, didirikan di Finlandia tahun 90, kemudian berubah menjadi ACDL oleh SEPIS, kemudian per tahun 97 ACDL Foundation, kemudian berubah menjadi ACDL Asia Pasifik, sampai sekarang berkantor regional di Singapura untuk Asia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, lisensinya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Indonesia, ICDL lisensi sejak tahun 2003. Jadi sudah lama kita. Cuma nampaknya tahun 2003 dunia komputer ini belum dirasakan oleh masyarakat betapa pentingnya. Padahal hari ini seluruh sendi-sendi kehidupan tidak lepas dari digital literasi. Orang dulu mengenal buku adalah jendela pengetahuan, tapi buku sekarang lebih ditampilkan dalam bentuk digital, e-book, atau lebih banyak lagi di perpustakaan digitalnya, e-library, atau program nasional dengan e-KTP, atau e-government atau pemerintahan yang bersifat online yang sedang digagas di berbagai tempat. Dan ini kita berharap satu saat nanti, tergantung kebersamaan kita dalam mengolah program ini, sehingga Pulau Moratai ini kita harapkan menjadi kabupaten dengan kondisi cyber society. Jadi masyarakat cyber, semua itu terkoneksi, terhubung. Betapa mudahnya mencari informasi ataupun menginformasikan apa yang ada di Pulau Morotai. Jadi walaupun kita sedang di pojok mana, kita bisa mencari informasi tentang apa dan bagaimana. Begitu pula bisa menginformasikan tentang potensi yang ada di Pulau Morotai. Kemudian ICDL Indonesia adalah lembaga sertifikasi untuk approval center di Indonesia dan Timor Leste. Jadi kita pegang dua negara, Indonesia dan Timor Leste. ICDL Indonesia bertugas mengakreditasi dan mensertifikasi approval center atau EDC di Indonesia dan Timor Leste, dan mensupervisi pelaksanaan pembelajaran dan tes ICDL. Kemudian dengan bermula 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013, apa yang kita lakukan sudah sampai kepada angka 4.000 lembaga, dan itu selalu kita laporkan ke Kementerian Agama, kepada Kementerian Luar Negeri, sehingga tanpa kita mengetahui bahwa yang kita lakukan ini rupanya diperhatikan oleh dunia internasional, sehingga kirim email masuk ke email kami, pemberitahuan dari ECOSOC, kita diminta audiensi dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga 1 Agustus kita ditetapkan menjadi Special Consultative Member of ECOSOC United Nations. Jadi kita punya hak bicara, YPI ini punya hak bicara. Di Indonesia baru 11 dan kita yang 11. Dari 11 ini
hanya 1 atau 2 yang aktif dan kita yang bergerak di dunia pendidikan. Nah, kita punya kesempatan untuk ekosok itu ekonomik dan sosial council itu berbagai bidang, jadi bisa mengeksplor apapun yang ada di Indonesia. Jadi setiap sidang di PBB kita punya kesempatan untuk duduk bersama 193 negara untuk berbicara tentang Indonesia. Dan ingat, kita adalah NGO, bukan pemerintah, yang otomatis mereka melihat kita tidak ada keberpihakan, tapi kita murni menampilkan apa yang ada di Indonesia dan kita lakukan hari ini. Kemudian selanjutnya, mengapa kok ICDL? Sementara ada yang lain. Karena benar-benar internasional. Kemudian beberapa kantor regional dan lokal disediakan di setiap negara untuk membantu terselenggaranya tes dengan baik. Kemudian kebijakan harga tes yang sesuai dengan daya beli masyarakat, terbebas dari vendor apapun. Jadi kita tidak tergantung dengan satu platform, misalnya Microsoft, enggak. Tapi kita bisa menggunakan open source yang lain, misalnya Linux atau Android yang terbaru sekarang yang sedang in. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan pilihan. Kemudian ketersediaan gudang tes dan tes center network, silabus yang selalu diupdate sesuai dengan gerak kemajuan ICT dan dipandu oleh para profesional di bidangnya. Jadi yang kami paparkan ini adalah literate atau pengetahuan tentang ICDL supaya sedikit ada gambaran. Nanti ketika dibutuhkan informasi lebih lanjut bisa diakses di website. ICDL terbuka untuk umum, tidak terbatas pada ras, agama tertentu dan batasan umur bagi mereka yang akan mendaftar untuk mendapatkan sertifikat. Mengapa ICDL? Merupakan state of the art automate atas evaluasi sistem tes dan solusi bisnis sistem yang sempurna untuk administrasi sertifikasi. State of the art itu maknanya konsep ICDL ini sudah diuji oleh para pakar dan ahli komputer di bidangnya dari sekian banyak negara. Jadi bukan lokal, tapi sudah diuji sekian banyak negara. Misalnya anak didik kita SMK, kemudian punya sertifikat ICDL, kemudian ada kesempatan kerja di luar, misalnya di Timur Tengah. Timur Tengah memang mensyaratkan untuk pekerja profesional maupun melanjutkan studi itu harus ada sertifikat ICDL. Jika tidak, diminta kesempatan untuk mencari sertifikat tersebut. Kemudian proses internal quality control yang handal sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi kandidat dengan sesama, kandidat itu calon, ketersediaan invigilator saat melaksanakan ujian, invigilator itu pengawas ujian, dan ketersediaan database yang akan dipergunakan untuk melakukan ujian ulangan sehingga kandidat tidak mendapatkan pertanyaan yang sama. Jadi sekolah nanti diakreditasi menjadi approval center, jadi lembaga yang punya kewenangan untuk melaksanakan tes, dan tesnya bersifat online, terkoneksi dengan bank soalnya di London. Jadi begitu siswa mengerjakan dengan satu ID, mereka masuk login, ikut ujian, menyelesaikan selama 45 menit, hasilnya keluar. Jadi tidak bisa di rekayasa dan sifat soalnya acak atau random. Kemudian ketersediaan approved courseware berdasar pada silabus terkini atau modul terkini selalu di-update. Nah, ini populasi ICDL atau perkembangan ICDL ada di 149 country atau negara dalam 40 bahasa dan 6,5 million people dan lebih dari 20.000 test center di Indonesia. Nah, ini kita di Indonesia lebih dari 5.000 test center, yang itu 20% untuk madrasah dan pesantren dalam keterangan just from Java Island. Nah, ini jika ibu ini berarti perdana nanti untuk tahap kedua ini, jika memang ibu ini terkait dengan program ICDL. Karena untuk madrasah memang ada treatment khusus. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa untuk apa yang kita lakukan ini sudah dalam rangka MOU dengan Bapak Bupati
tadi, jadi masalah finansial atau pembiayaan sudah ada satu skema tersendiri yang sudah disepakati dan nantinya running dari pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian apa sih pentingnya sertifikasi, kok pakai sertifikasi? Jadi sertifikasi itu mendefinisikan persyaratan keterampilan dan pengetahuan. Orang boleh ngaku bisa ahli segala macam, tetapi ketika dia harus diuji dengan satu keahlian terlalu lama. Tapi dengan satu lembar sertifikat yang dikeluarkan oleh ICDL itu accessibility di 149 negara. Orang sudah nggak pakai tanya lagi nih, ini berapa, modul apa, penguasaannya apa, langsung penempatan kerja di satu tempat. Ada testimoni dari beberapa itu dengan satu bidang kerja yang sama tetapi mempunyai salary yang berbeda karena selembar sertifikat ICDL tersebut. Menyediakan ukuran yang objektif dari pembelajaran, menawarkan validasi eksternal. Ini yang kami maksud validasi eksternal ini mendapat pengakuan dari luar negeri. Misalnya seperti seorang sarjana komputer, dia punya ijazah sarjana komputer itu, tapi ketika di luar negeri ini belum laku. Jadi masih harus divalidasi, harus melakukan satu tahapan untuk pihak misalnya penerima kerja, apakah ini memang sesuai dengan kualifikasinya, tapi lain dengan ICDL. Ketika dengan ICDL, oh ya langsung seperti itu. Nah, ini di Indonesia memang gaungnya perlu kita memandangkan terus dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian menetapkan patokan yang konsisten. Jadi ada standar-standar yang kita buat dan konsisten. Kemudian manfaat bagi kandidat, organisasi dan masyarakat. Manfaat IT skill certification untuk siswa. Satu, kualifikasi yang diakui secara internasional untuk kepentingan melanjutkan studi atau bekerja. Jadi dirasakan manfaatnya ketika akan melanjutkan pendidikan di tingkat lebih lanjut. Kemudian meningkatkan kemampuan dasar IT dan olah komputer. Kemudian sebagai paspor menuju jenjang pendidikan IT yang lebih tinggi. Kemudian nomor 4 ini baik juga sebenarnya untuk pegawai di pemerintahan kabupaten ini, meningkatkan personal development dan motivasi bahwa Anda mempunyai kemahiran olah komputer yang tinggi. Ada satu cerita ini, ketika program EKTP digulirkan itu, pemerintah begitu kewalahan atau kesulitan untuk mencari entry data program, hanya menyatukan data program saja kewalahan, karena memang mereka boleh dibilang penguasaan dalam hal itu masih kurang. Saya saja untuk EKTP itu perlu beberapa kali, karena pertama nama salah, yang kedua saya jenis kelaminnya perempuan, kemudian yang ketiga dari istri yang salah alamatnya berbeda, padahal antara satu kesalahan dengan yang itu butuh waktu yang lama. Itu satu. Jika 2, 3 atau sekian banyak, maka efisiensi waktu yang dicanangkan September kemarin untuk AKTP selesai semua ternyata tidak bisa. Ini kondisi konkret tentang SDM yang ada di Indonesia dan tidak bisa dipungkiri. Jadi melek aksara atau melek digital itu sama pentingnya, karena hari ini baca tulis ini sudah bermakna secara digital. Kemudian manfaat untuk perusahaan, bisa membuktikan kemampuan karyawan dan calon karyawannya. Jadi ketika misalnya perusahaan membutuhkan kualifikasi tertentu untuk satu bidang penguasaan, tinggal lihat sertifikatnya saja, oh iya masuk. Jadi sudah tidak mempertanyakan lagi. Kemudian persyaratan yang jelas atas kemampuan ICT yang diinginkan untuk calon karyawannya, yang ketiga meringankan biaya. Contoh misalnya satu perusahaan menginginkan satu penguasaan bidang tertentu dan SDM-nya belum mempunyai kemampuan tersebut, maka otomatis ada diklat, ada pendidikan latihan itu yang